menginginkan sebaliknya. Ku memohon kini, mungkin pintaku kian mengibar. Dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara. Seluruh cinta dan kasih ini untuk, jangan kau henti mengingat kepala hati kita menyatu. Aku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini, tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya. Ku memohon kini, oh, oh, mungkin pintaku kian mengibah. Dengarlah
93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan Radio Gama FM 93,7 untuk yang lebih baik. Saya Ida Fahri hadir hari ini dan tidak sendirian. Sudah ada tamu saya seperti kemarin janji saya bahwa hari ini saya akan menghadirkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Ada Ibu Aci Sulaiman. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Kadis. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Selamat. pendengar Gama FM Eh, 93,7 FM. Iya. Iya. Ini Terus dikit-dikit tagline-nya apa? untuk yang lebih baik. Untuk yang lebih baik. Ini Jadi udah semuanya untuk yang lebih baik ya. betul. Ini ada chemistry sebenarnya bisa jadi penyiar nih. Karena tadi informasinya lebih senang ya kalau Iya. kemudian ada undangan talk show di radio ya. Iya, Hadir. saya senang sekali. Rasanya apa ya? Bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Oke. Terus ternyata suara itu juga candu. Termasuk juga penyiar Penyiar ya. yang mengiklankan apapun itu di radio atau membawa berita apapun, entah berita kebahagiaan, Iya. berita duka, ataupun berita yang menyenangkan. Ternyata itu kalau menurut saya itu bahagia yang tidak bisa dibeli juga. Oh, betul sekali. Dan satu menjadi catatan saya kalau buka di sini program kabar SKPD ya pendengar penonton setia channel YouTube kami, saya serasa kuliah kalau beliau menyampaikan informasi dari SKPD-nya ya di program kabar SKPD. Kenapa, Aida? Tapi tidak berbicara itu, Iya. akan berbicara tentang anak, Bu Kadis, karena Makassar ini sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, Kota Layak Anak, begitu ya. Ini di tahun 2022 kalau tidak salah penghargaan ini diberikan. 2022, 2023 juga Iya. mendapatkan penghargaan kategori Nindya, Iya. tapi jangan dilihat dari penghargaannya. Iya. Yang mesti dilihat adalah upaya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan Perlindungan anak. anak. Jadi itu yang menjadi catatan. Kalau saya poinnya bukan karena penghargaannya, Betul. penghargaannya itu adalah buah dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dan yang pasti dengan program Jagai Anak Iya. Kak, sebenarnya ini yang bisa dilihat perkembangannya ya, bahwa dengan program itu juga akhirnya bisa melakukan yang namanya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oke. Iya. Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini kan kita coba melihat flashback ke belakang dulu nih untuk Iya. Kota Makassar sendiri. Ceritanya atau seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya sampai mendapatkan apresiasi Kota Layak Anak meskipun ini masih Nindya ya? Iya, Oke. masih ada satu di Betul. atasnya. Jadi Nindya itu sebenarnya satu utama dulu, Iya. baru Nindya. Terus ada Pratama, terus ada Madya. Madya. Jadi lumayan nih satu lagi di atas sudah Betul. masuk utama, iya. Eh, Kalau kita lihat di program Jagai Anak Kak, sebenarnya dikaitkan dengan Kota Layak Anak ya. Iya. Kota Layak Anak adalah kota yang berbasis hak anak, termasuk di dalamnya adalah program dan kegiatan. Ini Iya. dulu yang menjadi catatan, ya. Ternyata hak anak itu kan banyak. Iya. Dan yang menjadi poin penting dari hak anak ini adalah karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Iya. Bagaimana mindset dari semua orang melihat bahwa sepertiga dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini adalah anak. Anak. Iya. Dan sepertiga jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar pun juga adalah anak. Jadi mereka harus lebih dilihat lagi bahwa usia anak ini adalah usia 18 tahun ke bawah termasuk anak yang berada dalam kandungan. Iya. Ini yang menjadi penting karena merekalah yang akan melanjutkan generasi kita di masa yang akan datang. Mau tidak mau 10 tahun ke depan ya anak-anak kita inilah yang menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan tentunya mereka harus terpenuhi hak-haknya. Iya. Termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak lainnya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Ya, untuk pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Salah satunya adalah bagaimana mendorong untuk semua sekolah yang ada di Kota Makassar ini adalah sekolah ramah anak. Iya. Terus pertanyaannya,
memang sekolah selama ini tidak ramah anak. Iya, sebenarnya kalau konsep sekolah ramah anak ini adalah salah satu poin pentingnya adalah bagaimana guru menjadi panutan untuk murid-muridnya. Kita kan masih banyak lihat ya, banyak juga tenaga pengajar yang tidak lagi menjadi panutan untuk murid-muridnya. Mungkin ya dilihat dari hal sepele aja, merokok di depan umum, di depan anak-anaknya, ini kan tidak menjadi panutan ya. Ya, di dalam sekolah ramah anak konsepnya seperti itu dan anak diharapkan menjadi mereka lah yang menginisiasi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Termasuk di dalamnya di sini adalah jadi, bukan, top down ya, tapi bottom up. Ya, jadi mereka lah yang menginginkan apa yang akan dilakukan di sekolah. Misalkan saya mau kurikulumnya seperti ini, ya terus dikaitkan dengan kurikulum yang sudah ada ya, terus termasuk di dalamnya ekskul, ekstrakurikuler. Oh saya mau ekskulnya saya nanti ada pencaksilat, terus ada radio yang mana bisa anak-anak bisa menyiar. Itu ada sekolah di Makassar di SD Sambung Jawa itu menghadirkan ekskul yang memang anak-anak dilatih untuk mereka menjadi penyiar. Jadi cas-cisus anak-anak itu keren banget. Mereka bisa menyuarakan apa aja terkait dengan misalkan isu terkait dengan kekerasan pada anak, isu bully ataupun isu lainnya ya. Terus di dalam pemenuhan hak anak ini ya, ada inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Salah satunya adalah menghadirkan 18 revolusi pendidikan. Ya, di 18 revolusi pendidikan ini ternyata banyak item yang memang khususnya subjeknya ini adalah anak. Jadi lebih kepada hak partisipasi bagi anak. Jadi hak untuk anak bersuara di situ juga diakomodir bakat dan minat. Terus kalau kita lihat hak anak di bidang kesehatan pun juga ternyata pemerintah Kota Makassar dalam hal ini juga menghadirkan fasilitas puskesmas ramah anak. Jadi memang puskesmasnya dikhususkan juga untuk anak-anak. Ya, termasuk menghadirkan di sini ruang eksklusif untuk ibu menyusui, terus ruang bermain untuk anak. Jadi biasanya kan kalau kita lihat apa ibunya sakit, terus anaknya juga ikut dibawa. Nah, ini anak tidak dalam kondisi sakit ya, tapi karena harus dibawa karena tidak ada yang jaga, akhirnya ternyata oleh puskesmas itu dibuatkan space. Nggak usah anaknya ikut berobat, dititipkan di tempat bermain dulu sambil nunggu ibunya berobat. Terus ada ruang khusus memang yang untuk, anak-anak, loket khusus untuk anak ya. Ya, ini adalah kemajuan-kemajuan, inovasi-inovasi yang memang dilakukan untuk lebih mendorong, kota layak anak. Nah, di kota layak anak ini ada 5 klaster yang bisa dilihat, ya. Jadi, dengan 5 klaster ini bagaimana menuntun kami untuk melakukan program dan kegiatan yang berbasis hak anak, gitu. Nah, Anak-anak, diberikan, apa namanya, diberikan, kesempatan juga untuk menentukan. Misalnya seperti tadi, saya ingin misalnya kurikulumnya apa, mhm, taruhlah misalnya kokurikuler yang dia inginkan seperti apa. iya, Itu sudah terlaksanakah di sekolah-sekolah yang di Makassar? Ini kan menarik sekali nih kalau iya. kemudian, memang mengedepankan apa yang diinginkan oleh anak. Iya, jadi memang ada beberapa sekolah yang menjadi rujukan untuk Mhm. sekolah ramah anak. Iya, Ya, kalau kita lihat di beberapa sekolah dasar ini memang sudah berbasis hak anak ya. iya, Ya, salah satu, contohnya di SD, Mamajang. iya, Iya, SD Sambung Jawa, bukan mmm, Mamajang ya, SD Sambung Jawa. Di sana memang lebih kepada mengedepankan partisipasi anak. Jadi iya, anak memang sudah dilatih untuk menyuarakan hak-haknya. mhm, Saya pengen kayak begini Bu Guru, iya, saya pengen perpustakaannya saya lebih nyaman, iya. Terus dari nyamannya itu diukur lagi, nyamannya itu mau seperti apa Nak? iya, Ya, betul. ternyata nyamannya mereka pengen membacanya itu nggak usah di kursi, Mmm, pengen di lantai aja berkelompok, cuman mhm, disiapkan meja-meja kayak meja-meja OSINT tuh iya. ya. Ternyata itu diwujudkan karena Oh, oke. keinginannya Mmm, sekolah. Terus saya mau temanya misalkan temanya terkait dengan, perpustakaan saya terkait dengan, tema, lebah. mhm, Terus saya tanyain, "Kenapa mesti lebah?" mhm, Ternyata lebah itu menghasilkan ini katanya, menghasilkan madu, ya madu
Dan sari madu itu sangat berkhasiat, sama Iya, halnya dengan buku. buku ya. Ketika mereka membaca buku, ternyata itu menjadi jendela ilmu untuk mereka. Mhm. Apapun itu, pengetahuan apapun dengan membaca ternyata membuka wawasan mereka, membuka cakrawala berpikir anak-anak juga. Iya. Jadi mereka lebih nyaman dengan situasi seperti itu. Terus dia bilang juga, Bu, saya pengen situasi kelas saya itu dibikin senyaman nyaman Mungkin. mungkin. Iya. Terus dia bilang, nyamannya itu seperti apa? Saya Mhm. juga menggali kan, Iya. nyamannya seperti apa tuh Bu Mhm. Guru? Ya, dia bilang mereka lebih mau Bu dalam seminggu itu ada outing kelas. Hmm. Jadi tidak melulu ada di dalam Dalam kelas, kelas, betul. tapi belajar itu di luar pun juga mereka jadikan itu sarana belajar. Saya bilang, oh iya, jadi lebih kepada memang berbasis hak anak, keinginan anak yang dipenuhi. Ini kan anak-anak kita zaman sekarang ini sudah canggih ya dengan media Betul. sosial. Mereka melihat ada visualisasi yang mereka dapatkan mungkin lewat media sosial dalam hal ini YouTube, Instagram. Saya yakin mereka juga browsing kan hal-hal positif. Akhirnya mereka tuangkan di keinginan mereka di sekolah dan itu diakomodir oleh Pihak sekolahnya sekolah. mereka. Iya. Sama dengan ekskul bermain musik ya. Iya. Bu Guru saya pengen juga ada sarana bermusik di sekolah. Ternyata oleh SD Sambung Jawa ini diakomodir juga oleh kepala sekolahnya ya. Kalau nggak salah dia kerjasama juga dengan CSR ya, karena kebutuhan sekolah kan juga cukup besar. Betul. Ternyata ini berkesesuaian dengan bantuan juga yang didapatkan. Akhirnya mereka mewujudkan untuk anak-anak bisa bermain piano, organ, iya. Dan ini asik sekali saya lihat anak lebih apalah, lebih senang. Ada kan Betul. biasa anak-anak kalau kita tanya, "Mau di mana, Nak?" Lebih mau di sekolahnya berlama-lama dibanding di rumahnya. Iya. Artinya sekolah menghadirkan kenyamanan Kenyamanan, betul. untuk anak-anak ya. Iya. Saya pernah membaca juga Bu Kadis, ada satu sekolah SD di Makassar ini bahkan ada memfasilitasi podcast. Iya. Jadi anak-anak ini dilatih untuk kemudian bisa menjadi presenter, Iya. mewawancarai Iya. tamu misalnya yang Heeh. seusianya ya, Heeh. misalnya bukan seusianya, maksudnya seperti kepentingan mereka. Misalnya ada dokter yang hadir, Iya. diwawancara seperti apa untuk Iya. masalah kesehatan bagi mereka. Jadi kita apresiasi. Nah, kalau revolusi pendidikan kan ini ada juga nih Bu Kadis bahwa semua anak harus sekolah. Iya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Makassar nih, apakah anak-anak ini semakin banyak yang datang dari luar Makassar, sehingga kan ini masih sering kita lihat ada yang jam sekolah ternyata masih belum sekolah. Ini anak-anak Iya. bisa kita katakan mereka yang anjal mungkin ya, bisa Iya. kita katakan seperti itu. Artinya ini PR besar juga nih untuk teman-teman dari P3A ya, Iya. untuk kemudian bisa bagaimana anak-anak yang ada di Makassar ini semuanya harus sekolah. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan, Bu? Iya, jadi ini yang dinamakan dinamika perkotaan Iya. ya, heeh. Di mana kota besar ini menjadi daya tarik untuk kota-kota kecil lainnya. Jadi ada yang namanya teori hinterland kalau nggak salah. Hinterland ini menjadi daya tarik untuk kota-kota lainnya mungkin karena dilihat dari segi fasilitas Iya. ataupun sarana dan prasarana. Akhirnya orang jauh-jauh datang ke tempat. Ya. Dan kalau kita lihat dinamika perkotaan, tentunya ada tantangan dan hambatan Iya. tentunya. Masih yang tadi Iya. Kakak Ida sebutkan. Saya lebih nyaman manggilnya Kakak Ida aja ya. Oke. Iya. Ya, jadi kita tidak mengesampingkan bahwa memang masih banyak kita temui ya tantangannya untuk sebuah kemajuan kota. Iya. Salah satunya adalah ya tadi eksploitasi secara ekonomi oleh anak kita, Iya. terus masih banyak anak di luar sana, Betul. ya lebih banyak di jalan, ya. Tapi dalam hal ini Makassar juga punya inovasi yang namanya pendidikan setara. Iya. Ya, oleh Dinas Pendidikan, pendidikan setara ini coba dihubungkan, terus kita punya inovasi Masikola. Jadi Masih sekolah. anak-anak yang tidak sekolah pun juga diupayakan untuk pengembalian ke sekolah. Apakah mengikuti nantinya paket yang disiapkan, apakah paket A atau paket B, ya, ataupun mereka nanti menyesuaikan dengan waktu-waktu sekolahnya. Iya. Ini ada beberapa titik yang dilakukan, dan dengan inovasi Masikola ini kami berharap bahwa semua anak harus sekolah. Ini menjadi visi misi dari salah satu dari bagian program Jagai Anak ya, bahwa dengan program Masikola ini diharapkan semua anak-anak yang tidak sekolah bisa dikembalikan lagi di sekolah. Iya. Apakah itu lewat paket setara ataupun inovasi lainnya yang terkait dengan ini.
Dan memang tantangan terbesarnya saat ini adalah eksploitasi anak, Iya. khususnya untuk eksploitasi secara ekonomi. Mhm. Ya, memang mindset dari orang tua sebagian besar bahwa anak itu menjadi sumber-sumber penghasilan. Padahal seharusnya kalau kita merujuk kepada undang-undang bahwa anak itu memang tugasnya hanya sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang Iya. layak, pendidikan yang baik, bukan untuk menjadi pencari nafkah Mencari untuk nafkah. keluarganya. Ya, dan kalau kita lihat memang perkembangan dan sebuah kemajuan kota, pasti tantangan beratnya itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan sosial ekonomi yang Iya. ada di perkotaan. Dan itu menjadi bagian, tapi bagaimana juga dalam hal ini pemerintah hadir untuk membuat inovasi yang bisa semua orang bisa merasa lebih Betul. baik dalam hal ini. Apakah mereka hak anaknya dalam hal ini pemenuhan hak anaknya di bidang kesehatan ataupun di bidang pendidikan bisa terpenuhi semuanya. Oke. Kalau kita, melihat lagi bahwa mendapat penghargaan sebagai kota layak anak, indikasi atau indikatornya apa sih, Bu? Ini kemudian, terlihat bahwa, oh, Makassar ini sudah layak kemudian mendapat penghargaan kota layak anak meskipun ini masih, nindya ya, Iya. dan pasti ini ke depannya akan, terus mencoba untuk, tingkat utama. Iya. Jadi kami pun juga tetap Iya. bekerja dalam hal ini untuk bagaimana mewujudkan Makassar menjadi kota layak anak khususnya Iya. untuk predikat utama. Utama. Memang kalau kita lihat ada beberapa klaster yang Iya. menjadi penilaian. Ada 5 klaster di dalamnya, ada klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster penghasilan, ada klaster perlindungan khusus bagi anak. Nah, di klaster-klaster inilah nantinya ada indikator-indikator untuk melihat, Iya. untuk melihat secara keseluruhan. Misalkan di klaster perlindungan khusus bagi anak, ini ada 15 item anak yang jadi poin. Iya. Termasuk di dalamnya adalah korban narkotika dan psikotropa. Iya. Terus anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi dalam hal ini menjadi ABH ya, anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia menjadi pelaku atau menjadi korban. Semua ini harus diintervensi. Apakah pemerintah hadir untuk intervensi? Termasuk di dalamnya adalah layanan-layanan yang diberikan kepada anak. Iya. Apakah dalam bentuk pendampingan dan ataupun dalam bentuk misalkan bantuan secara psikologis. Ya. Ini yang dipastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang baik dari segala bentuk. Jadi ada indikator-indikator dalam setiap klasternya untuk melihat kemajuan dan ini bisa diukur. Iya. Misalkan untuk perlindungan anak sendiri untuk anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dalam hal ini mereka memang memastikan untuk mendapatkan perlindungan? Iya. Dalam hal ini pendampingan dari tim yang ada di PPDPPA. Sejauh mana pendampingan ini? Apakah kasusnya bisa sampai di mana penyelesaiannya? Iya. Apakah dia diversi nantinya atau seperti apa? Ya, itu juga bisa dilihat bahwa memang kami aktif untuk melakukan pendampingan untuk korban kekerasan. Intinya bahwa layanan ini dalam rangka untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan. Kalau dari, sektor kesehatan termasukkah juga program saat ini yaitu stunting? Penanganan stunting ya Iya, termasuk? jadi bisa dilihat juga di situ inovasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kota terkait dengan isu-isu strategis. Dan kalau kita lihat stunting ini adalah masuk di dalam program prioritas Bapak Presiden. Jadi ini juga menjadi indikator tersendiri. Masuk di dalamnya adalah pemenuhan gizi yang baik untuk anak dan bagaimana pencegahan stunting yang dilakukan oleh setiap pemerintah. Nah, kalau kita lihat penanganan stunting juga, ini ada beberapa inovasi yang dilakukan, termasuk intervensi dalam pemberian makanan tambahan ataupun menghadirkan rumah gizi bagi keluarga. Terus ada lorong penanganan stunting yang disebut dengan LOPIS. Ya, jadi LOPIS ini penanganan yang diintervensi mulai dari tingkat RT RW untuk mendeteksi dini. Ini deteksi dini ini dilakukan oleh RT RW ya. Terus deteksi dini ini juga dilakukan oleh pada posyandu.
oleh kadar ini mereka yang melakukan. Apakah kalau misalkan dia masuk, dalam, rawan dalam hal ini stunting, Iya. penanganannya seperti apa dan dia terhubung dengan apa? Termasuk intervensi pemberian makanan tambahan untuk, si anak. Jadi intervensinya tidak hanya bagi anak, Iya. tapi lebih kepada peran dalam komponen keluarga. Karena ini juga mindset terkait dengan pemberian makanan yang baik ini tidak hanya Iya. kepada ibunya, Betul. tapi kepada ayahnya juga sebagai pencari nafkah ya, bahwa dia memang harus terpenuhi haknya anaknya dalam hal pemberian makanan, dalam hal pemberian kesehatan, karena anak ini menjadi tolak ukur masa depannya nantinya. Ini yang Iya. perlu dipahami oleh setiap keluarga. Dan pola asuh yang baik ini tidak hanya bertumpu kepada ibunya Betul. saja, tapi harus bertumpu kepada keluarga, komponen dalam keluarga baik ayah, ibu, kakek, nenek, kakak dan adik, ini semua harus berperan. Ini yang kita pastikan lewat usaha parenting dan pola asuh. Mhm. Upaya parenting, pola asuh ini kan juga tidak bisa seketika itu ya. Ini harus berulang-ulang memberikan pemahaman kepada ibu, kepada ayah, bahkan saudara-saudara dari anak-anak ini agar mengerti bahwa saudara mereka ini atau anak ini juga butuh kemudian yang namanya bagaimana pemenuhan hak-hak asasi mereka. Nah, ini upaya yang dilakukan program-program apa saja, Bu, dari DP3A? Ya, jadi kalau kita bercerita terkait dengan parenting ini sebenarnya ataupun terkait dengan anak, bukan hanya bertumpu kepada DP3A ya. Iya. Memang diperlukan sinergitas dan kolaborasi beberapa OPD, ya. Jadi dinas kesehatan, dinas sosial, catatan sipil, KB dan pengendalian penduduk ikut berperan semua Iya. dalam penanganan stunting karena kami masuk dalam tim gugus tugas. Mhm. Ini juga yang memang penting untuk disampaikan Iya. bahwa kalau misalkan anak intervensinya dalam hal ini kurang gizinya atau masuk dalam kategori gizi buruk, apa yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan? Iya. Apa yang harus dilakukan oleh misalkan dinas KB dan pengendalian penduduk? Apa yang harus dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan? Ini semua terkait semua, bahwa penanganannya ini harus bersinergi ya. Bersinergi, Iya. ya. Walaupun misalkan dinas KB dilihat dari ininya ya, dilihat dari bagaimana intervensinya terkait dengan gizi makanannya, terus dinas kesehatan bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa masuk sama dia. Kalau kami lebih berperan kepada parenting dan pola asuh. Ya. Dalam hal ini juga PKK ikut terlibat Iya. karena PKK mempunyai tugas pokok dan fungsi juga yang memang mencakup terkait dengan keluarga, ya. Sehingga memang dengan adanya intervensi yang dilakukan secara bersamaan, ini juga akhirnya menghasilkan kolaborasi yang bagus. Angka penurunan stunting ini bisa juga terukur. Dan itu sudah mulai terlihat, Bu, ya, Ya, saat ini bahwa betul. sudah mengalami penurunan. Kalau mengenai kekerasan pada anak, ini kan juga satu hal yang ya bahkan di sekitar kita mungkin ada ya, tapi ini bagaimana penanganan kalau untuk wilayah Makassar? Data yang ada seperti apa? Iya, kalau kita merujuk kepada data kekerasan ini tidak hanya kekerasan fisik Iya, ya, kekerasan non fisik, kekerasan seksual. Nah, kalau lihat data dari catatan akhir tahunnya kan, malahan lebih dominan pada kekerasan seksual. Iya. Ini juga yang perlu minta pemahaman kesadaran yang bertumpu pada keluarga. Ya. Kok penting edukasi pada anak dari anak. Kita tahu bahwa itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yang menjadi haknya saya bahwa tubuh saya ini tidak boleh bagian lain kecuali ini penting juga untuk menyampaikan bahwa terkait dengan pengenalan itu dia ada negara dan itu yang tidak ya ini yang kami sudah sampaikan pada ibu-ibu ya, bahwa masalah sampaikan kepada anak kita sudah bisa bicara, tolong bagian-bagian ini jangan disebut dengan jujur itu nggak boleh. Iya. Merambah bagian dada Dada. pun juga nggak boleh. Maluan dan hasrat ini tidak sampai itu penting untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, kalau kita lihat lagi datanya, tidak ada ibunya
Ya, kejadian yang ada terjadi kesalahan di dunia online pun kekerasan seksual ini semakin banyak ya Mas ya. Saat yang terjadi di kehidupan pun juga ada berbagai macam ragam khusus yang ada terjadi. Nah, yang menjadi catatan pentingnya kami sekarang HGBO itu kekerasan gender berbasis online ini ada yang dinamakan dengan eh, grooming online. Ya, grooming online ini wujudnya ini mana? Ini bermula dari pertemanan sosial, terus ujung pada pertemanan yang intens, melewati artinya. Terus karena pertemanan yang intens, akhirnya komunikasinya juga jadi intens ya. Dan komunikasinya bisa saja bernuansa seksual, atau tolong ya, atau istana, minta video juga dalam keadaan karena ini bisa menjadi bahan untuk untuk perdagangan lagi ya. Jadi dengan ancaman bahwa kalau kamu tidak menunjukkan foto kami atau video kami, maka akan diluaskan lagi. Iya. Ini tidak hanya melingkupi orang dewasa pun remaja pun ada kasusnya yang masuk di PPDPA lewat radio Gama ini juga pengen menyampaikan untuk kita selalu waspada dan dimotivasi untuk menjadi media sosial jangan sampai netizen tersalahgunakan online stafsir. Dan tentunya ini pun harus dipahami oleh orang tua kita sudah teman di media sosial bahwa hati-hatian itu perlu ya siapapun itu perlu untuk kita lebih waspada ya bahwa pertemanan itu tidak hanya menjadi pertemanan positif bisa saja pertemanan itu berujung pada negatif maka dengan pola ancaman ya bahwa jika foto kamu nggak kirimkan lagi maka saya akan sebarkan foto kamu yang dulunya dalam keadaan tanpa busana tanpa pakaian atau video kamu yang akan saya sebarluaskan ini menjadi catatan untuk para orang tua pentingnya sama-sama kita melakukan pencegahan itu mulai dari proses keluarga penanganan keadaan bagaimana mereka bergaul di media sosial bagaimana mereka bergaul di dunia nyata sehingga ini menjadi warning tersendiri untuk anak-anak kita jadi supaya itu harus dilakukan oleh keluarga. Oke. Saya bisa membayangkan yang masuk laporan ke UPT di PPA, begitu Bu ya. Ini pasti banyak ya Bu ya, berkaitan dengan perempuan dan anak. Tadi kita fokus ke anak. Apa saja yang kalau dari data ini yang banyak masuk keluhan-keluhan atau laporan? Yang paling besar kalau kita lihat dari segi presentase adalah kekerasan seksual pada anak. Ya, jadi ini saya bilang lagi bahwa ini menjadi catatan penting untuk orang tua kehati-hatian, ya kewaspadaan bahwa ketika anak kita berteman, ya tolong dipastikan dia berteman dengan siapa, ya sehingga upaya itu sudah kita lakukan, ya. Nah, kalau kita lihat kekerasan seksual ini apakah dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, ya. Terus yang pasti bahwa kekerasan seksual itu dilakukan paling banyak dilakukan adalah oleh orang terdekat. Iya. Oleh orang terdekat, siapa itu bisa jadi bisa jadi kakek, bisa jadi tetangga, bisa jadi sepupu atau siapapun, ya. Dan bisa jadi menjadi orang tua sendiri, ya, melakukan kekerasan seksual. Dan ya, kalau kita berbicara kekerasan seksual miris misalnya ketika anak ya, usia 3 tahun, 5 tahun mengalami pelecehan seksual, ya. Karena ya, saya berpikir bahwa pasca kejadian itu trauma ataupun stres itu yang susah untuk disembuhkan. Kedepannya kan tentu pemerintah Kota Makassar ingin mendapatkan tingkat utama. Apa yang kemudian sudah dilakukan untuk mengevaluasi juga program-program yang sudah ada kemarin-kemarin? Untuk saat ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bahwa segala bentuk kekerasan itu lebih diutamakan kepada pencegahannya, bukan penanganannya. Ya. Sama halnya dengan penyakit ya. Kita lebih baik ada slogan yang mengatakan lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan sama dengan kekerasan. Ya.
Jadi, kami membentuk yang namanya shelter warga. Shelter warga ini wadah komunitas oleh warga masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus, Iya. ya. Jadi, pencegahannya ini lewat kampanye-kampanye ya, bahwa kekerasan seksual, kekerasan fisik, non fisik ini, segala bentuk kekerasan ini tidak boleh lagi ada, Mhm. ya. Dan kami pun juga melatih untuk komunitas warga, jadi shelter warga itu dari warga untuk warga dan oleh warga. Jadi masyarakat sendiri yang mengerjakan semuanya karena Iya. kami yakin bahwa garda terdepan dari pencegahan kekerasan ini harus dilakukan oleh warga, Mhm. oleh komunitas, Iya. ya. Dan kalau ini dilakukan oleh mereka sendiri, tentunya mereka pasti lebih lebih care Mhm. nantinya. Jadi shelter warga ini lebih kepada merawat kepedulian sih Betul. sebenarnya antar sesama ya, Mhm. ya. Dan dari 153 kelurahan, saat ini sudah ada 90 shelter Shelter warga yang warga. terbentuk di masing-masing kelurahan dan progresnya alhamdulillah ini mampu menekan Mhm. angka kekerasan yang terjadi di masyarakat. Kalau tidak salah shelter warga ini ada anak-anak juga ya di Iya, ada forum anak ada di forum anak di dalamnya, dalam. heeh. Ya, jadi, kenapa penting forum anak dilibatkan, karena kami yakin bahwa fasilitator sebaya inilah yang dipentingkan. Kan kalau kita lihat anak-anak zaman now sekarang ini dengan Iya. generasi saat ini, mereka lebih nyaman curhatnya kepada temannya Teman, betul. sendiri, iya. Karena kalau kita yang misalkan ini ya, dianggap yang lebih dewasa atau lebih tua, dia bilang kurang nyaman katanya ngomongnya, karena Mhm. pasti yang didengar itu atau yang disampaikan jangan 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 dan jangan, iya. Padahal ya namanya versi orang tua kan pasti seperti itu, iya. Mhm. Kalau katanya kalau temannya mereka mendengarkan, terus nyari solusinya Mhm. seperti apa, Mhm. iya. Saya bilangnya, "Ya nggak apa-apa Nak, yang Mhm. pasti temannya memberikan solusi Iya, yang terbaik positif ya. lah." Iya, positif, Mhm. iya. Karena banyak juga anak-anak kita saat ini, mereka lebih nyaman curhat sebenarnya di media sosial, Mhm. yang tidak ditahu solusinya itu sampai di mana, Mhm. hanya sekedar untuk curhatan aja. Iya. Iya, Mhm. padahal setiap permasalahan itu sebenarnya solusinya harus ditangani dengan baik ya. Iya, apalagi kalau terkait dengan kekerasan. Oke. Ada yang mau disampaikan, Bu Kadis untuk, bagaimana Makassar kota layak ini, kota layak anak ini? Iya, Makassar untuk menjadi kota layak anak butuh peran semuanya, Iya. iya. Mhm. Tidak hanya pemerintah yang hadir, tapi masyarakat pun juga harus lebih berperan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang berbasis hak anak. Karena, kita pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan tumbuh kembang yang lebih baik dan setiap permasalahan anak ini harus mendapatkan solusi dan kepentingan terbaik bagi anak. Mhm. Iya. Dan ketika mungkin di sekitar kita ada hal-hal yang, mungkin mencurigakan begitu ya, Bu Iya, Kadis ya, indikasi bahwa mungkin ada pelecehan atau Pak. ada kekerasan pada anak, atau mungkin ada anak yang tidak sekolah, Iya, ya ini bisa iya, dilaporkan juga bisa, sebenarnya. iya, Melapor ke mana nih, Bu? Silakan lapor kalau untuk terkait dengan kekerasan yang Iya. terjadi silakan lapor di UPTD PPA, Mhm. boleh lewat media sosialnya kami di Instagram, Mhm. di situ ada link yang tertera Mhm. di, UPTD PPA Makassar, atau boleh di WA, ya chat-chat-an di WA di 0811483838 atau boleh lewat call center Iya. 112 minta terhubung dengan UPTD PPA. Iya. Di dalam layanan UPTD PPA, ini bisa dijangkau juga karena adanya di Jalan Nikel 3 nomor 1 belakang Taman Pakui, dan selain dari layanan UPTD PPA, kami ada layanan, pusat pembelajaran keluarga, semua boleh konsultasi terkait dengan masalah-masalah keluarga di Puspaga. Mhm. Tempatnya tidak seberapa jauh dari UPTD PPA. Mhm. Dan dalam hal ini juga kami melakukan layanan 24 jam Iya. terkait dengan layanan untuk penanganan kekerasan, dan ini boleh diakses oleh warga secara gratis tidak berbayar, Iya. baik itu untuk pendampingan ya, maupun untuk konsultasi psikologis. Mhm. Boleh datang, kami menyiapkan, psikolog-psikolog Iya. yang ada, untuk setiap permasalahan keluarga. Oke, yang jelas bahwa ketika ada masalah, langsung datang, minta bagaimana, kira-kira solusinya, ya Iya, ini gratis ya, iya. Bu Kadis, baik.
Terima kasih Bu Kadis Ibu Aci Suleman, SSTP MSI, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar. Nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Oh, Iya. saya harus panggil Dinda nih, karena tadi udah panggil kakak. Baik, terima kasih Iya. sudah hadir di studio Iya. Radio Gama FM dan saya Ida Fahri juga. Terima kasih sudah mendengarkan program talk show kami dan juga untuk penonton channel YouTube kami yang sudah bersama tadi di program talk show kali ini. Selamat siang, sampai jumpa.